Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ani Yuni Rosida, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Harapan Bangsa Kemlagilor, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Arba. Bu Arba adalah guru kelas B di TK Harapan Bangsa Kemlagilor. Assalamualaikum Bu Arba. Waalaikumsalam Bani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Arba lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan supervisi. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Arba lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini, yaitu tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Arba melakukan kegiatan pembelajaran, jadi agar lebih siap dan juga lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Arba ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Arba capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu saya ingin mengembangkan kemandirian anak dan juga meningkatkan kerjasama yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian meningkatkan kerjasama mereka itu dengan teman melalui permainan kelompok. Saya ingin anak-anak tidak hanya mandiri dalam menyelesaikan tugas, tetapi juga aktif dalam berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagus sekali Bu Arba ya. Untuk mencapai tujuan tersebut ini Bu ya, apa area pengembangan yang akan Bu Arba fokuskan dalam pembelajaran kali ini? Fokus saya adalah pada pengembangan kemandirian serta keterampilan bekerja sama anak-anak kami. Saya ingin mereka belajar secara mandiri dan menyelesaikan tugas, juga bekerja sama dengan teman-teman dalam permainan kelompok. Baik Bu, dalam proses pembelajaran bagaimana Bu Arba berencana untuk menerapkan strategi yang mendukung pengembangan kemandirian dan kerjasama ini Bu Arba? Saya berencana menggunakan beberapa strategi, termasuk belajar dengan permainan kelompok. Anak-anak akan terlibat dalam aktivitas permainan yang memungkinkan mereka untuk bereksplorasi secara mandiri serta bekerja sama dengan teman-teman mereka. Selain itu, saya akan memanfaatkan perangkat IT seperti aplikasi WordWall untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik, dan juga relevan dengan kebutuhan anak-anak. Baik, strategi yang sangat bagus ya Bu Arba ya. Kemudian apakah ada strategi lain yang Bu Arba pertimbangkan selain permainan kelompok dan juga perangkat IT tadi Bu Arba? Selain itu, saya juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk memilih kegiatan yang mereka minati. Ini akan membantu mereka merasa lebih bersemangat dan juga bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Saya juga akan memberikan motivasi dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu mereka tetap fokus dan lebih aktif. Wah, bagus sekali Bu Arba ya, strategi yang sudah Bu Arba rencanakan. Kemudian bagaimana Bu Arba mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran ini Bu? Untuk mengevaluasi keberhasilan strategi, saya akan memperhatikan partisipasi dan keterlibatan anak-anak ya Bani selama proses pembelajaran. Saya juga akan melakukan observasi terhadap kemajuan mereka dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan juga kerjasama mereka dalam permainan berkelompok. Umpan balik dari anak-anak dan juga orang tua akan menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan bahwa strategi yang saya terapkan itu apakah sudah efektif.
Benar sekali Bu ya. Evaluasi dan observasi memang sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang sudah diterapkan apakah sudah cukup efektif. Jadi bisa saya ambil kesimpulan Ibu ya dari apa yang sudah Bu Arbak jelaskan tadi, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Arbak capai adalah mengembangkan kemandirian serta keterampilan bekerja sama anak-anak. Yang kedua, Bu Arbak menggunakan beberapa strategi ya Bu ya, termasuk belajar dengan permainan kelompok agar anak-anak dapat terlibat dalam aktivitas permainan yang memungkinkan mereka untuk bereksplorasi secara mandiri serta bekerja sama dengan teman-teman mereka. Selain itu, Bu Arbak akan memanfaatkan perangkat IT ya Bu Arbak ya, seperti aplikasi Wordwall ya untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, Bu Arbak juga akan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk memilih kegiatan yang mereka minati untuk membantu anak-anak merasa lebih bersemangat dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Terima kasih Bu Arbak. Selanjutnya, jika ada kendala atau tantangan yang Bu Arbak hadapi selama proses pembelajaran nih Bu ya, strategi apa yang akan Bu Arbak gunakan untuk mengatasi kendala atau tantangan tersebut Bu? Untuk menghadapi kendala, saya akan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan memberikan lebih banyak bimbingan dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan. Saya juga akan mencari solusi alternatif seperti merancang kegiatan yang lebih menarik atau menggunakan metode yang berbeda untuk memastikan apakah semua anak sudah terlibat. Bagus sekali Bu Arbak ya. Semoga dengan persiapan yang matang Bu Arbak dapat memberikan pembelajaran yang efektif. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Arbak tambahkan sebelum kita akhiri percakapan ini Bu? Saya rasa sudah cukup ya Bu Ani, dan terima kasih juga atas dukungan dan juga arahan yang jenengan berikan. Baik Bu Arbak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita doakan Mbak Maira supaya cepat sembuh, bisa kembali ke sekolah. Dia bisa masuk sekolah sama-sama. Sekarang Bapak cek dulu ya, yang dipanggil Bu Arfa nanti angkat tangan. Oke, sambil menjawab yang keras suaranya ya. Oke. Anindita Keisha. David Jasper. Mikaela Salsabila. Muhammad Iqbal. Mufid Dudi. Muhammad Adil. Nah, Bapak sekarang pegang sepiki. Nanti dibagikan buat Mbak satu-satu. Setelah dibagikan buat Mbak nanti digambar suasana hati pada hari ini. Oh, Mas Agus sudah marah. Dan kalau sudah marah, gimana gambarnya? Harusnya ke atas. Wajahnya cemberut. Ya, ya kalau senang berarti nanti digambar senyum. Ya, kalau sedang sedih berarti nanti mukanya digambar senyumnya ke bawah. Oke? Setelah nanti digambar, nanti kita tempelkan di roda emosi. Kalau suasana hatinya sedang di yang mana? Kira-kira masih ada yang ingat nggak topik kita hari ini? Indonesia. Topik kita hari ini tanah airku. Topik kita hari ini adalah Indonesia. lambang negara Indonesia. Sekarang buat tanya, apa lambang negara Indonesia? Garuda. Siapa yang hafal lambang-lambang yang ada di dalam burung garuda? Sila pertama. Sila kedua. Sila kedua. Lantai 5. Sila ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Sila keempat banteng jempol. Sila kelima Haji dan Kapas. Nah, anak-anak kan sudah tahu ya lambang negara Indonesia. Sekarang buat tanya, gimana bunyinya sila pertama? Ada yang tahu? Ya, bintang bunyinya gimana? Sila kedua. Sila kedua. Ya, lantai 5 jempol bunyinya gimana sila kedua? Yang ketiga lambangnya apa? Yang ketiga beringin. Gimana bunyinya? Yang kepala banteng gimana bunyinya? Sila keempat. Bijaksana dalam Padi dan Kapas. Gimana bunyinya sila kelima? Nah, sekarang buat Pak mau menunjukkan video tentang lambang negara Indonesia. Kita lihat bersama-sama ya. Banyak sekali bintang bertaburan, indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah keberapa ya? Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah berita dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Dulu adalah warga negara kita. Pada bagian tengah masih sudah dari sila Pancasila. Bintang adalah sudah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan Maha Esa. Sila
2, 3. Pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar lambang negara Indonesia. Besok kita belajar tentang bendera Indonesia. Ya, besok kita belajar tentang bendera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai pada tahap percakapan pasca observasi setelah pelaksanaan kegiatan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya. Saya masih ditemani oleh Bu Arba, guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Arba. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bani. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi ini ya Bu ya. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini tujuan saya adalah untuk mengajak Bu Arba berdiskusi mengenai kegiatan pembelajaran. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait proses observasi kelas yang telah dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pertanyaan pertama nih Bu Arba ya, bagaimana perasaan Bu Arba terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang berlangsung tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu Ani ya, pembelajaran tadi berjalan dengan lancar. Kemudian saya lihat anak-anak juga aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga tampaknya anak-anak juga merasa sangat bahagia atau senang gitu perasaannya Bu Ani. Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi pasca observasi ya Bu ya. Bagaimana nih perasaan Bu Arba setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Arba? Alhamdulillah, saya merasa cukup puas ya Bu Ani. Anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan terlihat sangat antusias, terutama pada saat kegiatan permainan berkelompok tadi. Saya merasa mereka lebih mandiri dan kompak dalam menyelesaikan tugas dalam kegiatan berkelompok. Iya benar Bu Arba, saya tadi juga melihat kekompakan mereka saat bekerja dalam kelompok tadi ya. Terkait tujuan pembelajaran untuk mengembangkan kemandirian dan kerjasama anak-anak tadi Bu ya. Menurut Bu Arba, apakah tujuan tersebut sudah tercapai Bu Arba? Ya, saya rasa sudah sebagian besar tercapai ya Bu Ani, karena anak-anak sudah menunjukkan kemandirian yang lebih baik saat menyelesaikan tugas. Mereka saling membantu dan saling kompak dalam permainan kelompok tanpa harus diarahkan terlalu banyak. Ini membuat mereka bisa menyelesaikan permainan dengan cepat dan efektif. Baik, saya juga tadi melihat hal yang sama dengan yang diutarakan Bu Arba ya. Anak-anak tampak bekerja sama dengan baik. Kemudian dalam hal strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu belajar dengan permainan dan penggunaan perangkat IT ya Bu Arba tadi ya. Apakah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu Arba? Iya Bu Ani, belajar dengan permainan sangat efektif. Anak-anak terlihat sangat antusias dan kompak dalam menyelesaikan permainan berkelompok.
Kemudian penggunaan perangkat IT juga sangat membantu menarik minat belajar dari anak-anak juga, meskipun ada beberapa kendala teknis, namun meskipun itu sedikit mempengaruhi, terkadang terdapat kendala, jadi agak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Baik. Kalau melihat kembali pembelajaran yang sudah Bu Arba lakukan tadi, kira-kira hal positif apa yang ingin Bu Arba pertahankan dan aspek mana yang perlu diperbaiki menurut Bu Arba? Hal positif yang ingin saya pertahankan adalah kekompakan anak-anak dalam permainan kelompok dan kemandirian mereka, Bu Ani. Saya merasa permainan membantu mereka belajar bekerja sama. Untuk aspek yang perlu diperbaiki, saya rasa untuk persiapan perangkat IT perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan seperti yang pada pembelajaran tadi. Saya setuju sekali Bu Arba ya. Kekompakan mereka dalam permainan kelompok tadi sangat terlihat. Apakah ada strategi lain yang mungkin Bu Arba pertimbangkan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam penggunaan perangkat IT? Mungkin kedepannya saya lebih mempersiapkan perangkat IT untuk lebih baik lagi, Bu Ani, agar tidak terjadi kendala-kendala seperti nantinya juga kalau terdapat kendala kan akan molor gitu waktunya, Bu Ani. Jadi saya juga akan memastikan bahwa waktu yang dialokasikan cukup sehingga transisi antara kegiatan permainan dan IT lebih efisien. Itu bisa menjadi solusi yang bagus Bu Arba ya. Anak-anak terlihat sangat terlibat tadi ya dalam permainan kelompok. Mereka sangat kompak dan tampak menikmati setiap tugas yang diberikan oleh Bu Arba. Kemudian apakah Bu Arba merasa mereka cukup mandiri dalam menyelesaikan permainan tadi, Bu Arba? Iya, Bu Ani. Anak-anak terlihat sangat mandiri dan bisa menyelesaikan permainan dengan kompak. Mereka saling membantu tanpa perlu arahan terlalu banyak, sehingga permainan dan juga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Sangat bagus Bu ya. Terakhir, apakah ada tantangan atau kendala yang Bu Arba rasakan dalam pembelajaran tadi? Kendalanya itu lebih banyak ada di perangkat IT, Bu Ani, karena beberapa kali itu saya mengalami gangguan atau perangkat IT itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi anak-anak harus menunggu agak lama, jadi kan itu agak membuang waktu ya, Bu Ani. Tapi alhamdulillah mereka tetap kompak dan sabar, dan kedepannya saya akan lebih mempersiapkan dengan baik dalam mempersiapkan perangkat yang akan saya gunakan agar pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Baik, bagus sekali. Jadi itu adalah rencana untuk kedepannya ya Bu ya. Kapan nih kira-kira Bu Arba akan menerapkan rencana tersebut? Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Bagus sekali Bu Arba ya. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Baik, jadi dari kegiatan observasi tadi saya membuat catatan ya. Berikut catatan dari kegiatan observasi tadi, yaitu anak-anak menunjukkan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan permainan kelompok. Mereka saling mendukung dan dapat menyelesaikan tugas itu tanpa banyak arahan dari Bu Arba ya. Kemudian tadi anak-anak terlihat lebih mandiri dalam pembelajaran, terutama dalam pengambilan keputusan saat bermain tadi Bu Arba ya. Mereka mampu menyelesaikan tugas tanpa terlalu bergantung pada instruksi dari Bu Arba. Kemudian ada sedikit kendala teknis tadi Bu Arba ya dalam penggunaan perangkat IT yang menyebabkan penundaan dalam alur pembelajaran. Jadi persiapan alat lebih matang di masa depan mungkin akan membuat transisi dari kegiatan satu kemudian ke kegiatan yang lain, yaitu berjalan lancar. Selanjutnya, murid tampak antusias tadi Bu Arba ya saat mengikuti pembelajaran, terutama dalam kegiatan belajar melalui permainan tadi bersama Bu Arba. Hal ini mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses belajar,
Selanjutnya yang terakhir yaitu tadi Bu Arba ingin memperbaiki persiapan pembelajaran IT Bu Arba ya, dan memperhalus transisi antara kegiatan akan membuat pembelajaran jadi lebih efisien. Jadi persiapan perangkat IT yang lebih baik itu bisa menjadikan kegiatan itu lebih efisien karena lebih menghemat waktu. Begitu Bu Arba ya. Baik, itu tadi catatan dari kegiatan observasi di kelas tadi. Terima kasih banyak Bu Arba atas refleksinya dan terima kasih atas jawaban-jawabannya juga. Dari observasi saya ini, Bu Arba sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mendorong kemandirian dan juga kekompakan anak-anak tadi Bu Arba ya. Saya yakin dengan perbaikan kecil ini pembelajaran ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Sama-sama Bu Ani, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas masukannya. Di sini juga saya akan terus berusaha untuk memperbaiki dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak ke depannya. Semoga rencana Bu Arba dapat segera direalisasikan dengan baik Bu Arba ya. Amin, amin. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan hingga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Arba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.